Bapak Ibu, calon-calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu adalah merupakan makhluk-makhluk ataupun manusia-manusia pilihan, ya, di antara banyak orang yang hari ini sangat berkeinginan untuk sampai ke tanah suci, sampai ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasul. Tapi subhanallah, Allah pilih Bapak Ibu. Ini nikmat yang terbesar Pak Ibu, Masya Allah. Nikmat yang tak bisa kita bayar, nikmat yang tak bisa kita hitung, nikmat yang tak bisa kita duga-duga. Ya. Nah, karena ini merupakan nikmat Allah, maka perkara yang pertama yang harus kita lakukan, kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah. Ya, segala pujiannya milik-Mu ya Allah. Maka kekalkanlah hidayah dan pilihan ini bagi kami ya Allah. Nah, Ibu Bapak, yang pertama kami sampaikan, perbanyaklah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini Allah taala telah menjadikan Bapak Ibu termasuk dalam segelintir orang-orang yang kelak akan menjadi tamu-tamunya Allah. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, perjalanan yang akan Bapak Ibu lalui nanti dalam bahasa agamanya disebut dengan nama umroh. Nah, biasanya itu Pak satu paket haji dan umroh. Nah, cuma memang dia itu bisa dipisah. Ya, kalau haji adalah ibadah yang tertentu waktunya. Nah, sedangkan umroh tidak tertentu. Nah, hari ini Bapak Ibu untuk haji, Masya Allah, ya, betul-betul membutuhkan doa kita yang panjang. Ya, sehingga apa namanya, seleksinya, pilihannya, daftar tunggunya amat begitu panjang. Nah, tapi jangan khawatir, ya, walaupun haji daftar tunggunya panjang, kita masih ada kesempatan untuk bisa sampai ke Baitullah. Kita masih bisa kesempatan untuk bertawaf di Baitullah. Kita masih bisa berkesempatan untuk bersa'i di Safa Marwah. Ibu bapak masih bisa berkesempatan untuk bisa mencium Hajar Aswad, untuk berziarah ke makam Rasul. Dengan cara apa? Itulah umroh. Masya Allah. Ya. Jadi umroh ini adalah merupakan satu ibadah yang hampir bersama dengan ibadah haji. Nah, walaupun demikian, walaupun kita sudah umroh nanti, tetap keinginan berhaji jangan pula ditinggalkan, ya Pak ya. Tetap insya Allah kita doa supaya Allah Ta'ala tetap pilih kita untuk bisa menunaikan haji di sana. Nah, terkait umroh dan haji ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu itu semata-mata karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, calon-calon tamu-tamu Allah, karena dalam ayat tadi Allah menyandingkan antara haji dan umroh, maka sebagian ulama sebenarnya menyatakan bahwa hukum berumroh itu wajib loh Pak. Nah, tapi umroh yang sekali ya, umroh yang pertama itu wajib. Termasuk mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga mazhab Hambaliyah itu mewajibkan umroh yang pertama. Masya Allah ya. Ya, pertama, yang kedua, yang berikutnya itu menjadi sunnah. Ya. Nah, adapun mazhab yang lainnya seperti Hanafi dan Maliki itu dengan tegas mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi karena kita mayoritas dalam merupakan penganut mazhab Syafi'i, maka kita mesti mengikuti pendapat beliau bahwa berumroh ini untuk yang kali pertama berhukum adalah wajib. Nah, wa atimul hajja wal umrata. Ya, ada waw atof di sana. Waw menyambung. Jadi antara haji dan umroh merupakan satu rangkaian yang integral. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, secara bahasa, secara etimologi, umroh itu berarti ziarah, berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke makam Nabi, berkunjung ke Masjid Nabawi, berkunjung ke Masjidil Haram, dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Itulah yang disebut dengan nama umroh, bermakna ziarah, ya, berkunjung. Maka itu Bapak Ibu, nanti di Tanah Suci yang kita lakukan selama umroh 13 hari atau berapa hari nih Pak Direktur? 15 ya? Pak? Insya Allah 13 hari Pak Ustadz, 13 hari. 13 hari ya Pak ya. Baik. Ya. Jadi
Yang bapak dan ibu akan lakukan selama 13 hari di sana itu cuma dua, ziarah dan ibadah, ziarah dan ibadah. Nah, ibadah yang saya maksudkan sholat ya di Masjidil Haram dan Nabawi, tawaf, sa'i, itu kita sebut dengan ibadah. Nah, selainnya ziarah. Ya, nanti Bapak Ibu berkunjung ke Gua Hiro, kalau berkesempatan berkunjung ke Masjid Kuba, berkunjung ke Masjid Khandaq, dan berkunjung ke Gua Sur dan beberapa tempat-tempat bersejarah yang lain. Bahkan insya Allah kalau berkesempatan nanti Bapak Ibu akan dibawa oleh travel kita berziarah ke Taif. Gitu ya Pak? Sampai ke Taif ya Pak? Ya, insya Allah sampai ke Taif. Subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah itu semua bahagian daripada ziarah. Jadi yang kita lakukan di sana ada ibadah, ada ziarah. Nah, itu secara pengertian ya, ta'rif. Nah, kemudian tadi sudah kita sampaikan hukum berumroh itu ya, mazhab Syafi'i dan saya ulang sekali, mazhab Syafi'i dan Hambali ya mengatakan umroh yang pertama itu wajib, nah, mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan sunat muakkad. Apa sunat muakkad itu Bapak Ibu? Sunat yang sangat dikuatkan, sunat yang kedudukannya hampir mendekati wajib. Nah, sehingga kita tidak boleh mengatakan, Pak, Bapak Ibu, haji yuk, aduh, daftar tunggunya panjang, umroh lah, alah, umroh kan nanti aja lah, kan hukumnya sunat. Nah, ini keliru nih Pak. Ya, bagi kita yang belum pernah umroh, keinginan kita berumroh harus sama kuat dengan keinginan kita berhaji. Ya, harus sama kuat. Nah, makanya tepat sekali pilihan ayah bunda hari ini yang dengan segenap kesungguhan, dengan segenap ketawajuhan ya, berniat dengan kuat untuk bisa berumroh tahun ini adalah merupakan langkah yang tepat. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah Subhanahu wa taala telah berkahi niat Bapak Ibu, dan insya Allah Allah akan mudahkan Bapak Ibu, ayah bunda untuk segera mewujudkan niat tadi sampai beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Kita masih terkait bab apa namanya ini, fikih umroh dulu ya. Nah, baru kemudian Bapak Ibu yang berbahagia ya, kita masuk kemudian kepada yang disebut dengan apa hal-hal yang berhubungan dengan umroh. Nah, umroh itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, di sana ada yang namanya rukun, ada syarat, dan ada wajib umroh. Nah, ya, ini tiga hal yang mesti kita pahami dengan baik dulu. Syarat umroh, rukun umroh, dan wajib umroh. Nah, syarat. Nah, yang namanya syarat itu kan Bapak Ibu adalah sesuatu yang kita lengkapi sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, contoh syarat masuk sekolah. Berarti belum masuk sekolah, ya, hal-hal itu sudah kita siapkan dulu. Syarat. Berumroh ada syaratnya. Apa itu Pak? Ada 5 paling tidak. Yang pertama dia Islam, jelas, alhamdulillah. Kedua baligh, ya, sampai akalnya, ya, dewasa. Yang ketiga berakal, tidak gila, ya. Jadi orang gila nggak wajib, nggak ada dianjurkan umroh, Bu, ya kan? Atau orang setengah gila, nggak ada anjur umroh. Kemudian merdeka, bukan budak. Nah, yang kelima yang tak kalah pentingnya adalah istitoah, ya. Istitoah itu maknanya berkesanggupan, berkemampuan. Ya, mampu dari segi biaya, alhamdulillah ayah bunda sudah punya, ya. Yang kedua, mampu dari segi kesehatan. Nah, jadi dalam hal ini ayah bunda, karena memang ibadah umroh ini ibadah fisik, saya atau kami lah ya, kami mengingatkan kepada ayah bunda dari sekarang jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak jogging. Nah, dari sekarang banyak latihan jalan. Karena di sana itu selama kita berumroh nanti ayah bunda jalan doang, itu jalan terus, masya Allah, ya, tawaf jalan, sa'i jalan, ya, ya serba jalan. Nah, maka perlu kita siapkan istitoah kesehatan, ya. Nah, jangan apa namanya itu di sana nanti kita kumat segala macam penyakit. Dari sekarang doa sama Allah lah supaya Allah berikan kesehatan. Istitoah, ya. Finansial, oke. Baru kemudian kesehatan, oke. Nah, keamanan juga tak kalah pentingnya. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita
ya, negeri Arab Saudi, dan dalam perjalanan kita nanti insya Allah diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa selamat sampai di sana. Itu syarat menunaikan umroh. Yang kedua, Bapak Ibu, rukun. Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Rukun umroh, ya. Rukun umroh itu dia, Bapak Ibu, ada 5. Wah, ya, 5. Nah, rukun ini adalah merupakan hal yang penting, ya, yang mendasar. Kalau rukun ini tinggal, ya, kalau rukun ini tak terkerjakan, maka umroh kita menjadi batal, tidak sah. Maka perjalanan ibu-ibu ke sana itu menjadi sia-sia belaka. Nah, ini, ya, pentingnya rukun itu kita jaga. Nah, apa yang termasuk rukun umroh? Yang pertama, Bapak Ibu, berihram. Ihram itu artinya niat. Sama kayak sholat, kalau sholat tetap diawali dengan niat. Maka umroh juga diawali dengan niat. Cuma bedanya Ibu dan Bapak, kalau sholat itu niatnya tidak mesti di satu tempat, ya kan? Tak mesti di masjid, di rumah juga boleh kalau kita sholat di rumah gitu ya. Ya, di pasar juga boleh kalau kebetulan kita sholat di pasar. Tapi tidak dengan umroh. Umroh itu menjatuhkan niatnya tempatnya tertentu. Nah, tempat menjatuhkan niat itulah disebut dengan nama miqat. Nah, gitu Pak, miqat. Ya, miqat itu artinya tempat. Ada, ya, beberapa tempat yang kita dibolehkan untuk menjatuhkan niat. Tergantung dari mana kita melakukan ibadah umroh. Kalau nanti Bapak Ibu, kita kan kalau saya tak silap ini perjalanannya ke Madinah dulu nih, ya kan? Nah, baru dari Madinah kita menuju ke Makkah. Nah, berarti untuk orang yang akan berumroh dari Madinah, mikotnya itu di tempat yang bernama Bi'run Ali atau Zulhulaifah. Bir Ali, sering orang menyebutnya dengan Bir Ali. Nah, di sanalah kita menjatuhkan niatnya. Di sanalah kita mulai berniat. Nah, mikot namanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, rukun umroh yang kedua, ya, itu adalah tawaf. Ya, jadi dari kita berihram tadi, dari miqat tadi, ya, kita melakukan namanya tawaf. Ya, berkeliling Ka'bah. Ya, 7 kali. Nah, tawaf. Jadi Bapak Ibu, tawaf ini adalah ibadah fisik, bukan ibadah ucapan. Yang paling penting Ibu lakukan, Ibu mutarnya itu dengan khusyuk. Itu yang penting, Pak. Adapun bacaan-bacaannya seperti doa-doanya yang kan ibu-ibu Bapak dikasih buku tuh, ya, doa-doanya itu bukan merupakan hal yang pokok atau hal yang wajib untuk Bapak Ibu baca apalagi hafal. Nah, jangan Bapak Ibu, ya, mulai sekarang sudah terbebani nih. Aduh, ini buku tebal betul nih, banyak betul doa mau dihafal nih, ya. Akhirnya sebelum berangkat ada demam. Wah, demam. Mikirkan doa yang tak hafal-hafal. Nah, jadi Ibu dan Bapak, selama tawaf itu bacaannya bukan rukun, gerakan tawafnya yang rukun. Jadi Bapak Ibu kalau diam saja pun tawaf itu umrohnya sah. Oh, diam aja sah. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu hafal beberapa doa-doa dan Ibu Bapak bacakan semakin sempurna. Yang tak boleh ditinggalkan selama tawaf membaca tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Nah, itu dia Pak. Nah, itu kita baca, Masya Allah, ya. Tawaf 7 kali. Berawal daripada, ya, yang namanya Hajar Aswad. Ya. Kan Ka'bah itu segi 4 tuh. Rukun Hajar Aswad. Terus kita berkeliling, ya. Sampai nanti ke sudut yang terakhir, namanya Rukun Yamani. Doanya kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai kembali ke rukun Hajar Aswad, kita angkat tangan istilam namanya, ucapkan bismillah Allahu akbar, kecup isyarat, tasbihat lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu kita doa yang kita hafal aja Pak Bu. Doa bahasa Indonesia pun boleh, ya. Putaran pertama doa untuk ayah, putaran kedua doa untuk ibu, putaran ketiga untuk suami atau istri,
putaran keempat untuk anak-anak, putaran kelima doa untuk tetangga, adik-adik, doa keenam untuk saudara mara, doa ketujuh, putaran ketujuh doa untuk orang-orang yang menitipkan doa kepada kita. Kira-kira begitu, Bu, Pak. Nah, itu rukun yang kedua, namanya tawaf. Selesai daripada rukun yang kedua, kita langsung menuju ke lintasan sa'i atau mas'a untuk menunaikan namanya sa'i. Jalan dari Bukit Sofa, turun, datar, naik lagi ke Bukit Marwah. Dari Marwah balik ke Sofa. 7 kali begitu, Pak. Itu yang disebut dengan nama sa'i. Jadi sa'i itu bukan berarti berlari-lari kecil, Pak. Bukan. Karena biasanya orang sa'i jalan pun boleh. Nah, nggak mesti lari itu. Nah, kemudian selesai 7 kali, barulah kita masuk rukun yang keempat, yaitu tahallul. Tahallul itu, Bu, Pak, berarti menghalalkan. Ya, waktu kita ihram, kita terlarang. Apa yang terlarang, Pak? Macam-macam. Tak boleh potong kuku, tak boleh cabut bulu-bulu, tak boleh pakai harum-haruman, tak boleh membunuh binatang, tak boleh, maaf, berciuman sama istri. Ya, banyak beberapa hal-hal yang tak boleh dilakukan ketika sudah ihram. Nah, tapi itu semua selesai ketika sudah tahallul, disimbolkan dengan memotong rambut. Ibu bapak, itu rukun-rukun umroh 5 ya. Yang kelima tertib. Nah, jadi saya ulang lagi, rukun yang perlu dijaga dalam umroh itu adalah pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, kemudian setelah rukun umroh ada yang namanya wajib umroh. Nah, apa itu wajib umroh? Pertama, ihramnya mesti dari miqat. Itu wajib umroh itu. Nah, yang kedua, ya, menjaga pantang larang ihram. Nah, tadi tuh Pak, tak boleh potong-potong kuku, tak boleh cabut-cabut rambut, dan seterusnya. Nah, apa beda rukun sama wajib umroh? Kalau rukun umroh tertinggal, umrohnya batal. Nah, harus diulang lagi dia dari awal. Harus diulang dari ihram lagi dia. Ulang. Nah, itu kalau rukun tertinggal. Tapi kalau wajib umroh tertinggal, contoh niatnya tadi miqat, umrohnya sah, tapi wajib bayar dam. Nah, apalagi wajib umroh, melanggar pantangan ihram, ya, melanggar pantangan ihram, ya, tak sengaja dia Pak tutup kepala dia. Nah, kan selama ihram kita kan nggak boleh tutup kepala, Pak. Rupanya karena ada biasa tutup kepala, ya, ya, dalam pakaian ihram itu tutup kepala dia, Pak. Nah, itu wajib bayar dam. Umrohnya tetap dilakukan, tapi dia wajib bayar dam. Dam itu artinya denda. Ya, dam berasal dari bahasa Arab, damun, darah. Jadi dendanya yang pertama adalah memotong kambing sebenarnya. Ya, oh, mahal sekali Pak. Oke, yang kedua, bersedekah. Memberi makan 6 orang miskin. Nah, itu yang kedua. Atau yang ketiga, puasa selama 3 hari. Nah, itu bentuk daripada dam, penebus supaya umroh kita menjadi sah, diterima, dan itu menjadi sempurna. Ibu, Bapak, kita baru bicara dari segi apa arti umroh, ya, bagaimana hukum umroh, kemudian apa syarat, rukun, dan wajib umroh. Nah, kemudian kita masuk kepada Bapak Ibu yang berbahagia, apa fadilah umroh. Nah, ini dia, ini tak kalah penting ini. Apa keutamaan yang kita dapatkan dengan umroh? Bapak Ibu, Masya Allah, umroh ini gudangnya pahala, ya. Orang yang balik umroh itu seluruh dosa-dosanya diampunkan Allah SWT. Ya, orang yang umrohnya itu diterima, dia balik ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu balik nanti 13 hari dari Mekah itu macam bayi. Cuma badannya besar, Pak. Bayi kolot berarti namanya. Bayi besar. Iya. Tapi kalau dosa-dosa kita, semua Allah sudah ampunkan. Yang kedua, Pak, Ibu, yang tak kalah pentingnya, orang yang berangkat umroh itu, maka seluruh perbekalannya, seluruh biaya yang dikeluarkannya, menjadi jaminan Allah, Allah akan ganti. Bapak Ibu, Masya Allah, ya, agaknya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah
berjanji tak ditepati. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan risau. Seluruh harta yang kita keluarkan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, fadilah orang umroh itu seluruh harta, seluruh anak-anaknya itu akan menjadi tanggung jawab Allah dalam menjaganya. Cuma kadang-kadang kan Pak, yang perkara-perkara ini kita kurang yakin ini, ya. Bentuk kurang yakinnya apa Pak? Begitu mau berangkat umroh, kita buat acara syukuran, kita undang orang kampung. Setelah itu kita pidato. Bapak Ibu yang berbahagia, para tetangga sekalian, nanti kalau kami berangkat umroh, kami titipkan anak-anak kami. Kan begitu ya Bu ya? Kami titip anak-anak kami, tengok-tengoklah dia, jaga-jagalah dia, Masya Allah ya. Harta kami, rumah kami, tengok-tengok. Ya, itu nggak salah. Tapi sebenarnya tidak perlu kita cakapkan, sudah menjadi tanggung jawab Allah untuk menjaga harta dan anak-anak Ibu. Ini sebuah perjalanan perdana. Travel umroh bahagia. Sebuah perjalanan yang selalu diharapkan umat muslim seluruh dunia. Memijakkan kaki di tanah suci. Berkunjung ke taman surga yang disebut Raudah. Berada di Baitullah yaitu Ka'bah. Hingga puncaknya. Sebuah perjalanan yang menjadi pengalaman terbesar dalam hidup. Bersama travel umroh bahagia.